Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Thariqul Wusul ilal ilmil ma'mul. Masih pembahasan dari faidah kitab Al-Aql wan Naql. Faidah selanjutnya, war Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamul khalqi bil haqqi wa aqdarun nasi ala bayanil haqqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tahu tentang kebenaran, dan beliau adalah manusia yang paling mampu menjelaskan kebenaran. Wa ansahul khalqi lil khalqi, dan manusia yang paling memberi nasihat kepada manusia. Wa hadha yujib an yakuna bayanuhu lil haqqi akmal min bayani kulli ahad. Maka ini mengharuskan, konsekuensinya apa? Bahwa penjelasan Nabi terhadap kebenaran lebih sempurna dari penjelasan siapapun juga. Ini perkara yang harus kita yakini, ya, bahwa Nabi SAW itu manusia paling tahu tentang kebenaran, paling fasih dalam menyampaikan kebenaran, paling semangat untuk memberikan hidayah. Maka tentu penjelasan Nabi lebih gamblang, lebih jelas daripada penjelasan siapapun juga. Ya, mereka yang tidak paham bahasa Arab ataupun yang kurang pemahaman bahasa Arabnya, itu saja yang membuat mereka muskil dalam masalah itu. Walaupun tentunya, ya, dalam menjelaskan hadis Rasul dan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus melihat sabda-sabda Rasul yang lainnya. Kenapa? Karena nas-nas itu saling menjelaskan satu sama lainnya. Ya. Sehingga dengan cara seperti itu kita akan memahami nas-nas yang mustabihat, yang samar bagi kita. Kemudian kalau kita tidak mendapatkannya, maka kita melihat pemahaman para sahabat. Karena para sahabat jarang sekali bertanya kepada Rasulullah tentang makna yang Rasulullah sampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka, ya, manusia paling fasih setelah Rasul. Sehingga mereka paling paham tentang apa yang diinginkan oleh Rasul SAW dalam bentuk-bentuk kalimatnya, kata-katanya. Ya, karena bahasa Arab ini maknanya sangat luas sekali. Maka kalau kita tidak mendapatkan penjelasannya dari nas-nas atau dalil-dalil yang lain, kita lihat penjelasan dan praktek dari para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka yang paling paham, yang paling tahu. Kalau tidak dapat juga, maka kita lihat dari para tabi'in, karena mereka murid-murid para sahabat, yang tentunya para sahabat telah menjelaskan, ya, penafsirannya kepada mereka. Ya. Kalau para tabi'in tidak ada, kita lihat bagaimana para ulama setelahnya. Jangan dulu kita langsung merujuk kepada ulama belakangan sebelum kita melihat kepada para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebuah kesalahan adalah ketika kita mencari penafsiran, ya, sabda Rasul atau hadis-hadis Rasul dengan hanya sebatas melihat pendapat ulama-ulama terakhir. Ini sebuah kesalahan. Ya, karena ulama terdahulu jauh lebih alim, jauh lebih tahu. Ya, terutama ulama para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, daripada ulama-ulama terakhir. Maka kita tidak boleh mencukupkan diri dengan ulama terakhir seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di Indonesia, di negeri ini. Ya, mereka lebih ridho dengan ulama-ulama terakhir, ulama-ulama madhab. Itu pun juga ulama-ulama madhabnya juga yang belakangan, bukan yang terdahulu. Padahal, ya, sebaik-baiknya generasi adalah para sahabat, kemudian setelahnya, demikian. Dan ini berkonsekuensi generasi yang paling banyak ilmunya generasi para sahabat, kemudian setelahnya. Berarti semakin ke belakang semakin berkurang keilmuannya. Maka dari itulah, saudaraku, ya, yang harus pertama kali kita cari penafsiran, ya, tentang Al-Quran dan hadis adalah dari generasi yang paling banyak ilmunya dahulu, sebelum daripada generasi yang lainnya. Kecuali kalau memang kita sudah tidak mendapatkannya lagi, ya, maka baru kita lihat, ya, bagaimana, ya, yang ditafsirkan oleh para ulama yang ada di belakangan, yang tentunya ulama tersebut mengikuti manhaj salaf dan di atas akidah salafus saleh. Wallahu a'lam.